Kalau ada orang yang berkata bisa membeli tanah senilai 2 miliar tanpa uang sepeser pun, mungkin reaksi pertama yang akan muncul adalah, "Ah, nggak mungkin, nggak bakalan bisa." Saya pun dulu juga berpikir seperti itu, dan itu wajar. Uang adalah alat tukar, alat bayar. Tanpa uang bagaimana mungkin bisa membeli sesuatu, apalagi beli tanah di pinggir jalan besar. Tapi hidup kadang memberi kejutan yang tidak masuk logika. Suatu hari saya melewati sebidang tanah di pinggir jalan utama. Tanahnya luas 2000 meter persegi dan di depannya terpampang tulisan besar dijual. Nilainya sekitar 2 miliar. Angka yang bagi kebanyakan orang termasuk saya waktu itu terasa mustahil. Tapi entah kenapa hati saya bilang, temui saja pemiliknya. Akhirnya saya memberanikan diri ketemu dengan pemiliknya. Dan akhirnya sepakat, deal di harga 2 miliar kurang sedikit. 2 minggu kemudian saya bertemu seorang manajer dari perusahaan transportasi besar. Kami ngobrol ringan, hingga akhirnya saya bilang, silahkan pakai tempat ini selamanya kalau Anda mau. Manajer itu yang memang sedang membutuhkan lahan berkata dengan wajah serius, mau disewakan berapa Pak? Saya berpikir cepat dan menjawab spontan, 3 miliar. Ia menatap heran, wah masih terlalu tinggi, kami hanya punya budget 8 juta sebulan. Saya diam sejenak lalu tersenyum. Baiklah, 2,8 miliar untuk 10 tahun bagaimana? Dia berpikir sebentar, diskusi dengan perusahaan, lalu menjulurkan tangan. Deal. Saya kaget itu. Rupanya perusahaan itu sudah mengincar lahan itu dari 2 bulan yang lalu. Ya sudah, kami kemudian berjabat tangan, transaksi berjalan dengan lancar, perusahaan travel besar yang menyewa lahan itu langsung membayar cash keras 2,9 miliar. Bahkan setelah pembayaran tanah, masih ada sisa hampir 900 juta rupiah di tangan. Semuanya berawal dari satu hal, strategi. Ini bukan keberuntungan, ini bukan sulap, hanya cara berpikir yang berbeda. Dari sisa uang itu saya gunakan untuk membeli tanah lagi, dan diputar secara terus-menerus. Bahkan bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang. Inilah yang saya sebut dengan strategi run and wheel. Dan strategi ini juga dipraktekkan murid-murid yang lain dengan keberhasilan yang hampir sama. Nah, kalau mereka bisa, mestinya teman-teman juga bisa.